Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Melangkah Bersama Yesus. Ayat Alkitab di dalam Matius 14 ayat 29 sampai yang ke-30 dikatakan demikian. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melangkah bersama Yesus. Ya, melangkah bersama dengan Yesus adalah sebuah perjalanan iman yang indah dan tentunya juga penuh arti. Ini bukan hanya memang menjadi pengikut yang mengikuti ajarannya saja, tetapi tentang menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kalimat melangkah bersama Yesus? Bagi sebagian orang mungkin terbayang sebuah perjalanan yang enak, tanpa rintangan, menyenangkan dan sukacita. Ya, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Melangkah bersama Yesus memang membawa kedamaian, membawa kesukacitaan, tetapi juga ada kalanya kita dihadapkan kepada berbagai persoalan, permasalahan, kesulitan yang berat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap melangkah bersama Yesus ketika menghadapi kesulitan? Ya, kita harus selalu ingat bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kalau kita memperhatikan kisah Petrus berjalan di atas air adalah salah satu kisah yang terkenal, penuh makna di dalam Perjanjian Baru. Dalam kisah ini Yesus menunjukkan kepada Petrus, bahkan kepada kita juga, tentang kekuatan iman dan pentingnya untuk tetap percaya kepadanya, bahkan ketika keadaan terasa rasanya sangat berat dan mustahil. Saudara-saudara diingatkan oleh ayat-ayat yang mengatakan, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu dan menyeberang Laut Galilea sementara dia sendiri berdoa di atas bukit. Ketika malam tiba, angin kencang bertiup dan ombak besar menerpa perahu, membuat para murid-murid ketakutan. Di tengah malam, kita tahu Yesus berjalan di atas air menuju perahu para muridnya. Karena gelap dan melihat sesuatu berjalan di atas air, mereka mengira itu hantu dan berteriak ketakutan. Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Petrus yang dikenal sebagai orang yang berani meminta izin kepada Yesus untuk berjalan di atas air seperti dia. Yesus mengizinkan dan Petrus pun turun dari perahu, mulai berjalan di atas air menghampiri Yesus. Namun apa? Ketika melihat angin kencang dan ombak besar, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Petrus berseru kepada Yesus, "Tolong, Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus dan Petrus kemudian naik perahu dan angin pun reda. Saudara-saudara, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk atas alam. Dia bisa berjalan di atas air dan dia mengundang kita juga percaya kepadanya, bahkan ketika dalam keadaan terasa mustahil. Iman itu penting, ya. Ketika Petrus tetap fokus kepada Yesus, imannya kuat. Dia bisa berjalan di atas air, tetapi ketika dia melihat dan merasakan angin, ombak, dia mulai tenggelam karena imannya goyah. Saudara-saudara, Yesus selalu ada untuk kita. Dia mendengar seruan Petrus dan menolongnya. Dia selalu ada untuk menolong kita juga, meskipun kita berbuat salah atau kehilangan harapan. Jangan takut melangkah keluar dari
sesuatu yang membuat kita nyaman di dunia ini. Seperti Petrus, kita mungkin diundang untuk melakukan hal yang rasanya mustahil. Tetapi jika kita percaya kepada Dia dan fokus kepada Dia, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kisah Petrus berjalan di atas air adalah mengingatkan kita bahwa dengan iman kita kepada Kristus, kita bisa mengatasi segala tantangan dan menjalani kehidupan kita dengan penuh keajaiban. Oleh sebab itu kita percaya, marilah kita akan melangkah bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Makasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami, biarlah kami pun akan senantiasa percaya kepadamu, tidak ragu untuk percaya dan mengimani Engkau, sehingga pada waktu ada tantangan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menolong kami dan tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata hati iman kami tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami akan mengalami sesuatu yang menyenangkan dan juga boleh memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.